Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad William Pratama dengan NIM S1S12409. Oke, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan mempraktekkan OPP atau sistem operasi. Eh, Langsung saja saya mulai langsung ke websitenya. Jadi di sini saya membuka websitenya di Waitree School. Oke teman-teman, mohon maaf ya kalau eh, suara, apa suara saya tidak terlalu kedengaran. Kan saya lagi tidak enak badan dan juga cuaca lagi tidak mendukung, sedang hujan. Jadi jaringan juga agak ngelek-ngelek. Oke, langsung saja kita ke saya ini mau mentranslatekan ke bahasa Indonesia. Oke, sudah ya. Baik, pemrograman berorientasi objek PHP. Oke, dalam PHP, OPP adalah singkatan dari objek orientasi programming atau pemrograman berorientasi objek. PHP OOP adalah tentang mengukur kode ke dalam kelas dan objek yang memiliki properti dan metode. PHP OOP sangat ideal untuk membangun kode skalabel. Dia itu dapat digunakan kembali dalam dapat digunakan kembali dan mudah dipelihara. Oke, pemrograman prosedur tradisional eh, mengikuti pendekatan langkah demi langkah dan akan mengeksekusi perintah secara beruntun. Sedangkan pemrograman berorientasi objek adalah tentang membuat kelas dan objek serta memutuskan bagaimana mereka akan berinteraksi. Oke, pemrograman berorientasi objek memiliki beberapa keunggulan dibandingkan pemrograman prosedural. OOP lebih cepat dan lebih mudah dieksekusi. OOP menyediakan struktur yang jelas untuk programan tersebut. OOP juga membantu menjaga agar kode tetap berdiri, jangan diulangi diri Anda, dan membuat kode lebih mudah dipelihara atau dimodifikasi dan didebug. OP juga memungkinkan pembuatan aplikasi yang sepenuhnya dapat digunakan kembali dengan kode yang lebih sedikit dan waktu pengembangan yang lebih singkat. Sini dia ada kita diberikan tip itu prinsip jangan ulangi diri Anda atau DRI adalah tentang mengurangi pengulangan kode. Anda harus mengekstrak kode-kode yang umum untuk aplikasi tersebut, menempatkannya di suatu tempat dan menggunakannya kembali pada mengulangi. Oh, ya di sini kita PHP OPP membantu menciptakan kode modular. Dapat digunakan kembali dan mudah dipelihara dengan menggunakan kelas dan objek. Kelas adalah tempat untuk objek dan objek adalah contoh individual dari suatu kelas. Untuk di enskapulasi, dia itu menggunakan pengembangan untuk mengontrol akses ke dalam internal suatu objek dengan menggunakan pengubah akses atau publik terlindungi pribadi. Pewarisan. Ini memungkinkan kelas baru untuk mewarisi properti dan metode dari kelas yang sudah ada. Di abstraknya, di sini sebuah kelas yang tidak dapat diinstansi sendiri dan digunakan sebagai cetak biru untuk kelas-kelas lain. Antar muka sini kita mendefinisikan sekumpulan metode yang harus dipatuhi oleh kelas dan mengimplementasikannya. Ya, ini PHP apa itu? Kelas dan objek. Oke. Kelas dan objek adalah eh, dua aspek utama dari pemrograman berorientasi objek. Perhatikan ilustrasi berikut untuk melihat perbedaan antara kelas dan objek. Ini kelas, yaitu isinya buah. Nah, sini benda, apel, pisang, buah mangga. Di sini kelas mobil. Sini benda-bendanya ada Volvo, Audi, Toyota. Jadi, sebuah kelas adalah template untuk objek dan sebuah objek adalah contoh individual dari sebuah kelas. Nah, saat sebuah objek dibuat, objek tersebut akan mewarisi semua properti dan metode dari kelasnya.
Tetapi setiap objek akan memiliki nilai yang berbeda untuk properti tersebut. Oke, kini kita akan lihat lagi berikutnya. Oke, kita masuk di PHP kelas dan objek. Nah, sini kelas dan objek OP. Kelas adalah template untuk objek dan kelas tersebut untuk mendefinisikan struktur, properti, dan perilaku metode dari suatu objek. Objek adalah contoh individual dari suatu kelas. Ini mendefinisikan sebuah kelas. Sebuah kelas didefinisikan dengan kata kunci kelas, diikuti oleh nama kelas dan sepasang kurung awal. Semua properti dan metodenya berada di dalam kurung kurawal tersebut, itu kelas. Ya, kayak misalnya kita membuat sebuah kelas bernama fluid. Jadi kelas fluid dapat memiliki properti seperti nama dan warna. Selain itu, fluid memiliki dua metode yang mengatur dan mendapatkan detailnya. Seperti ini sepertinya kita akan coding. Oke, langsung saya buat file baru dulu. Praktikum video praktikum. Oke, ini saya tinggal saja ini folder ini. Nah, ya, ini apa enggak? Ini nian ini titik PHP. Oke, kita bagi saja dengan yang tadi. Ini. Ini masuknya di bawah agar bisa. Ini kita langsung mulai saja mengcoding. eh ini, PHP. PHP itu ada. Kita buat kelasnya, kelas Fruit. Fruit. Kita ya kita kasih komen properti pro, properti ini kita kasih buat variabel belum publik dolar nama koma kita buat lagi publik dolar warna color koma. Oke, kita buat metodenya, metode to set the properties. Kita buat fungsinya function set score details detail details dan kurung dolar nama skor dolar color
Oke, di sini kita atur lagi dolar, bis. Ini kita kasih gini nama, terus kita dolar, nama, koma, Pak dis, dis. Oh, dengan dolar, dolar, dolar. Kita buat lagi di sini metodenya. Method to set the properties. Buat lagi. Eh, bentar. Udah. Display. Display the property harusnya. Properties. Buat lagi functionnya. Get detail echo. Buat echo nama. Untuk tampilkan nama. Di sini kita kasih tanda titik. Titik. Wih, titik. Terus kita kasih dolar. Dis. Eh, dolar. Nama. Titik. Dolar. Nama. Dua. Eh, dis. Dolar. Titik. Koma. Ini sudah, tinggal kita tambahkan di akhir datanya yang di sini. Oke, oke ini sama seperti ini guys. Pokoknya kayak gini. Hmm, ini, ya sama seperti ini kita bisa ikut saja. Terus sini kita buka exam. Ini kan harus pakai exam ya. Aduh, salah ya gue ya. Itu kita harus buat htdoc-nya di exam berarti. Kita buat filenya di htdoc. Bentar ya. Ini sudah betul codingannya nih. Start. Start. Oke, ini kita salin saja soalnya sudah tadi kita ketik. Oke, kita buka ininya, kita ke explore. Look,
Ekspor ke htdoc video. Ini dalam folder, masuk di ini, gua kasih nama sam exam ajar htdoc, petanya PDF praktikum. Jalan jika ini jalan. Oke. Dan ini tik tik HP. Oke, kita buka di sini di loghouse-nya. Kita lihat bagaimana tampilannya. Buka host, praktikum, video praktikum ternyata. Oh, ini video praktikum. Oke, kita masukkan video praktikum, video kum. Ini ada, belum ada ya, belum dikontrol ya mungkin. Oh, ada, berarti belum selesai ya. Oke, ini apa, kita lanjutkan saja lagi. Oke, di sini properti adalah variabel di dalam sebuah kelas dan metode adalah fungsi yang di dalam kelas. Catatan kunci ini digunakan dalam suatu metode untuk merujuk pada properti dan metode objek saat ini. Sini kita mendefinisikan objek. Berarti kelas tidak berarti apa-apa tanpa objek. Kita dapat membuat banyak objek instance dari sebuah kelas. Oke, setiap objek itu dia memiliki semua properti dan metode yang didefinisikan dalam kelas. Tetapi setiap objek akan memiliki nilai propertinya sendiri. Objek dari suatu kelas dibuat dengan kata kunci baru atau new. Pada contoh ini kita akan membuat objek apple dan banana dari kelas fruit. Oke, di sini sepertinya kita bakalan coding lagi, jadi kita akan coding lagi. Oke, sini. Oke, langsung saja kita coding. Kita ini PHP. Aduh, salah. PHP. Duh, salah, Cok. Ini kelihatan. Sorry, sorry. Ini PHP. Oke, terusnya ini di samping. Ya, harusnya kayak gini supaya enak dilihat. Oke, masukkan kelasnya, kelas fruit. Ini tadi codingan yang tadi sih harusnya kita tinggal kopas aja kayak gini. Oh, tadi harusnya ada, guys. Tapi harus belum anu. Tadi saya lupa ini simpan. Jadi ya kelupaan. Nah, ini kan sudah ada. Eh, aduh.
Oke, di sini kita tambahkan lagi create. Sini tambahkan ini create new object create. Aduh, create create ob- object name it dollar banana from the fruit class. Kelas. Oke, kita enter, kita kasih dolar banana, kita eh ini sudah apa ya, Mas? Salah sini. Ini apa? Sorry guys. Ini tuh kita kasih ini harusnya. Nah, ini. Terus kita dolar Apple, kita buat variabelnya Apple dengan new fruit fruit turun koma dolar Apple ini set underscore detail else sama Apple Apple sini kita koma red dan lagi red itu besar ya red. Kalau di sini kita kasih titik koma kita dolar Apple lagi ini get score detail get score detail titik koma. Oke, ini kita buat lagi nama nama objek dolar banana new fruit kita sini lagi kopas-kopas saja banana banana nah, kayak gitu set banana ini banana underscore yellow ini bahan sudah dan di sini banana ini banana get score detail koma. Oke, ini kita tes terapkan saja. Kalau tidak bisa ya kita salinnya mana ini? Salin saja dulu kalau tidak bisa semua kita salin. Ctrl S.
error. Kita lihat saja lagi semua. Nah, ini dia kita bisa tampilkan namanya. Kita lanjut. Masuk di PHP Instance Shop. Jadi Anda dapat menggunakan Instance Shop. Jadi kata kuncinya itu untuk memeriksa apakah suatu objek termasuk dalam kelas tertentu. Oke, di sini contohnya PHP $Apple dengan new fruit eh Vardam dan $Apple instead of fruit. Di sini kita bisa ke berikutnya saja. Maksud di PHP of metode kontras. Jadi PHP fungsi kontras fungsi adalah metode khusus yang di dalam suatu kelas yang secara otomatis dipanggil setiap kali objek baru dibuat dari kelas tersebut dengan kata kunci new atau baru. Nah, fungsi ini dia dia menerima argumen yang diteruskan saat pembuatan objek. Misalnya $Apple dia itu sama dengan neighborhood Apple eh, nama red. Hal ini memungkinkan inisiasi dinamis menggunakan kode. Nah, kita perhatikan bahwa fungsi kontras di awal dengan dua garis bawah. Oke, kita perhatikan di bawah ini. Di sini kita menggunakan kontras, fungsi yang secara otomatis dipanggil setiap kali objek baru dibuat dari suatu kelas yang menyematkan kita dari memanggil metode set details yang mengurangi jumlah kode. Oke, ini bisa kita lihat di sini. Kita akan coding lagi. Bentar kita tunjukkan dulu function, nama, color, sian, color, correct. Kita hapus di bagian set details. Oke, saya pikir ini sudah coding tadi ya. Ini kita jelaskan saja. Ini kelas fluid didefinisikan dengan dua properti, nama dan color. Jadi metode konstruksinya itu dia menganalisis properti ketika objek baru dari kelas fluid dibuat menggunakan nilai-nilai yang diberikan. Jadi metode get details didefinisikan untuk mencek nama dan warna sebuah objek baru. Gelar Apple digunakan buat untuk kelas fluid dan nilai Apple red diteruskan ke konstruktor. Objek baru banana dibuat dari kelas fluid. Nilai banana yellow diteruskan ke konstruktor. Metode getDetails dipanggil pada objek $Apple dan $banana untuk menampilkan detail buah tersebut. Di sini kita bisa berikut saja. Kita bisa berikutnya saja. Oke, kita masuk di PHP of method destructor. Jadi PHP fungsi destructor itu fungsi PHP adalah metode khusus dalam sebuah kelas yang secara otomatis dipanggil sebuah objek dan dihancurkan atau ketika script selesai dieksekusi. Di fungsi PHP itu adalah kebalikan dari fungsi PHP. District nih, ya district adalah kebalikan dari fungsi PHP konstruct. Jika Anda membuat sebuah destruct, fungsi PHP akan secara otomatis memanggil fungsi tersebut di akhir script. Perhatikan bahwa fungsi destruct diawali dengan dua garis. Oke, contoh di bawah ini memiliki konstruk fungsi yang secara otomatis dipanggil saat Anda membuat objek dari suatu kelas dan descriptive
fungsi yang secara otomatis dipanggil di akhir-akhir script. Seperti ini contohnya, kita kita buat function descript. Kita pakai function descript. Ini kita hapus des des sistem begini destruk. Yang di sini, oke, ke dalam memang cocok. Ya, kemudian yang ininya kita hapus saja atau si dolar apple, aduh, sorry, apple new fruit apple underscore red koma. Ini kita dolar banana new fruit banana ya apa ini? Oh, sabar. Yellow, yellow, istiqomah di sini. Oke, kita tes kan. Oke, ini ada error, kita salin saja lagi. Kalau ada error. Wah, ini dia. Sini kita berikutnya. Oke, kita masuk di PHP untuk pengubah akses, PHP OP atau pengubah akses. Di sini kita ada publik properti. Maaf, tadi saya dipanggil salah pause dulu. Nah, selesai. Baik.
Habis masih bikin ada? Tuh, saya pause. Nggak ada satu. Bukan. Apa? Kalau nih, sekarang dijemput Farel tuh, bahkan lagi sweeping ini posisinya. Ada contohnya, ada jalan, ada di pasar jalan. Di mana? Pas salah lewat anu, salah lewat panggung nih. Baru ku tahu, jalan nggak bisa ganti bensin. Karena pernah tak? Nah, Sukabumi. Banyak, oh. Oh, bukan dari yang Itu, ini sih, begitu. Yang kau mau melanjutkan, men? Oke, baik. Di sini di catatannya, jika tidak dapat pengaruh akses yang ditentukan, maka diatur ke akses publik.
Oke, ini kita di sini contoh kita buat kelas. Hmm, kita di sini kita kopas. Terus kita sini kita ini nama Apple. Oke, ini kita mengubah akses pribadi. Jadi pengubah akses ini privat, hanya mengizinkan properti atau metode akses kelas untuk diakses dalam kelas. Yang sama tepat properti atau metode tersebut didefinisikan. Pada contoh berikut, properti dolar nama bersifat privat dan tidak dapat diakses secara langsung. Contoh, class fluid, report name, public function, get details, name. Kayak ini kita bisa uh, saja ini unsur perasaan. Coba ini kita buat pengubah akses terlindungi, pengubah protect. Akses memungkinkan properti atau metode kelas diakses dalam kelas dan oleh kelas yang diturunkan dari kelas tersebut. Kelas anak. Pada contoh berikut, properti gelar nama dilindungi dan tidak dapat diakses secara langsung. PHP, Walter Fluid, bisa saja kita bisa pas. Oke, oke, ini error can. Pada contoh berikut, properti senang dilindungi dan tidak dapat diakses langsung dari luar kelas, tetapi diakses dalam subkelas Apple kelas anak. Contoh, saya bisa coba ini kan. Nah, ini namanya Apple. Betul. Nah, bisa berikutnya langsung di PHP entrance cari atau PHP barisan PHP dalam OP. PHP memungkinkan kelas turunan untuk mewarisi semua eh, properti dan metode publik dan terlindungi dari kelas induk. Selain itu, kelas turunan juga dapat memiliki properti dan metode sendiri. Ini adalah catatan metode privat dari kelas induk tidak dapat diakses oleh kelas anak. Kelas turun didefinisikan sebagai kata kunci extend. Pada contoh berikut, kelas strawberry diwarisi dari kelas fruit. Ini berarti kelas strawberry dapat menggunakan properti publik, name, dan color, serta metode publik ke converse dan intro dari kelas fruit karena pewarisnya kelas strawberry juga memiliki metode sendiri atau mesin. Contoh, contohnya kita bisa coba saja. Ini the afraid, kita bisa tinggal cari saja itu. Oke, gitu 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 gitu. Ya, yang kayak gitu saja. Kita langsung ke itu lagi. PHP pewaris dan pengubah akses terlindungi. Oke, ada bab sebelumnya kita telah mempelajari bahwa properti atau metode dapat diakses di dalam kelas dan oleh kelas-kelas yang diturunkan dari kelas tersebut. Apa artinya itu? Protect. Mari kita lihat sebuah contoh PHP Fluid. Hmm, nggak bisa langsung buka saja, kita lihat hasilnya gimana. Ini amplified battle. Oke, itulah. Oke, di sini kita pada contoh di atas ini kita melihat bahwa jika mencoba memanggil sebuah metode intro di luar, itu dia akan menerima kesalahan atau protect. Metode ini publik akan berhasil dengan baik. Mari kita contoh lain. Oke, ini eh, kita coba sendiri saja di sini. Oke, I'm afraid of bear at the fruit. Nah, strawberry and I color red. Nah, ini dia.
kita bisa tahu di sini ya. Oke, ini kita exit lagi. Kita pada contoh di atas kita melihat bahwa semua berjalan dengan baik. Itu karena kita mengambil protek metode intro dari dalam kelas turunan. Termasuk di PHP yang mengganti metode yang diwariskan. Di metode yang diwariskan dapat dipimpa dengan mendefinisikan ulang metode tersebut menggunakan nama yang sama di kelas turunan. Jadi kita perhatikan bahwa ini metode konstran dan intro kelas turunan strawberry akan menimpa metode konstruk dan intro di kelas Liquid. Nah, contohnya saja ini nggak bisa saya lagi kodenya atau kita coba sendiri saja di sini bisa. Coba saja. Oke, ini strawberry M lewat 50 gram. Ya gitulah. Oke, ini kita masuk di PHP kata kunci terakhir. Untuk kunci ini final dapat digunakan untuk mencegah pewarisan kelas atau untuk mencegah penimpaan metode. Katanya ini. Oke, di sini kita contoh berikut menunjukkan cara mencegah penimpaan metode. Contohnya di sini, saya bisa coba sebut saja di sini. Nah ini, dia akan fatal karena dia ini tidak eh, eh, digunakan karena dia mencegah pewarisan kelas untuk mencegah penimpa metode. Kayak ini kita ini saja. Cara berikutnya, ini masuk di PHP OPP kelas konstan. PHP konsa kelas berguna jika Anda perlu mendefinisikan beberapa data konstan di dalam sebuah kelas. Konstan kelas memiliki nilai tetap dan tidak dapat diubah setelah dideklarasikan. Nah, konsta kelas dideklarasikan dalam kelas dengan kunci kata kelas cons. Visibilitas default konsta kelas adalah publik. Konsta kelas terhadap terhadap huruf besar dan kecil, namun disarankan untuk memberi nama konsta dengan huruf kapital semua. Ini PHP dia mengakses konsta kelas. Konsta kelas dapat diakses dengan dua cara, yaitu dari luar kelas dengan menggunakan nama kelas ikuti operasi. Nah, ini kita tinggal lihat saja. Kita bisa coba sendiri di sini. Ini kita bisa mengakses karena di dalam ya, dalam kelas. Jadi kita langsung bisa mengaksesnya. Tuh. Jadi konsta dapat diakses dalam kelas dengan menggunakan self. Oh, bisa juga menggunakan kunci kalkulator di WhatsApp. Oh, ini juga bisa menggunakan self. Oke, kita bisa mencoba sendiri saja lagi. Jadi, thank you for wait this call. Oh, yang kita bisa ya, karena itu kita dalam menggunakan surat kata kunci betul betul. Tak berikut saja. Oke,
Kita kasih bahasa Indonesia. PHP kelas dan metode abstrak. Kelas abstrak adalah metode yang bersih setidaknya atau suatu abstrak. Metode abstrak adalah metode yang dideklarasikan tetap tidak diimplementasikan dalam kelas abstrak. Implementasinya harus dilakukan di kelas turunan. Tujuannya dari kelas abstrak adalah untuk memastikan bahwa semua kelas turunan kelas anak mengimplementasikan metode abstrak yang dideklarasikan di kelas induk. Kelas atau metode abstrak didefinisikan dengan kata kunci abstrak. Mari kita lihat contoh ini ya. Ini contohnya kita bisa langsung coba sendiri saja. Ini dia Herman. Herman and quality. Oke, kita kasih jadi Herman bergetaran. Jadi Herman dia ini apa saya? Herman quality I'm. Nah itu dia apa sih? Ya itu dia guys ya. Jadi kita bisa ubah saja. Oke, oke di sini dia saat mewarisi dari kelas abstrak. Metode kelas turunan harus didefinisikan dengan nama yang sama dan pengubah akses yang sama atau kurang ketat. Jadi, jika metode abstrak didefinisikan sebagai protek, metode kelas di turunan harus didefinisikan sebagai protek atau publik, tetapi bukan privat. Selain itu, tipe dan jumlah argumennya yang dibutuhkan harus sama. Namun, kelas turunan dapat memiliki argumen opsional tambahan. Jadi, ketika kelas turunan diwarisi dari kelas abstrak, kita memiliki aturan-aturan berikut. Ini metode kelas turunan harus didefinisikan dengan nama yang sama dan mendeklarasikan ulang metode abstrak induk. Ini kita metode kelas turunan harus didefinisikan dengan pengubahan akses yang sama atau kurang tetap. Jumlah argumen yang dibutuhkan harus sama. Namun, kelas turunan dapat memiliki argumen opsional sebagai tambahan. Oke, kita masuk di PHP metode abstrak dengan argumen. Kita bisa lihat di sini. Kita bisa coba sendiri saja ini. Oke, oke di sini dia ML Joy, ML Jane, ML Bobo. Oke, kita itu berarti pada berarti turunan memiliki dua argumen opsional yang tidak dimenjadikan dalam metode abstrak kelas induk. Oke, ini dia. Berikutnya kita masuk di PHP interference. Jadi atau antarmuka PHP. Sebuah interface memungkinkan Anda menentukan metode publik mana yang wajib diimplementasikan oleh sebuah kelas, tanpa menentukan bagaimana metode tersebut harus diimplementasikan. Ya, antarmuka dideklarasikan dengan kata kunci interference, dan metode yang dideklarasikan dalam antarmuka haruslah interference publik. Jadi ini interference. Interference fetch, publik function method 1, publik function 2. Untuk mengimplementasikan sebuah antarmuka, sebuah kelas harus menggunakan kata kunci tersebut. Implement. Kelas yang mengimplementasikan sebuah antarmuka harus mengimplementasikan sebuah metode antarmuka tersebut. Oke. Contoh berikut yang mendefinisikan sebuah antarmuka bernama animal dan satu metode publik maxzone. Kelas cat dan dog mengimplementasikan antarmuka animal dan keduanya harus menyertakan metode maxzone. Bisa contohnya kita sendiri. Kayaknya dia mewok karena dia ini tadi eh mendefinisikan sebuah antarmuka bernama animal dengan satu metode publik. Oke, sound class cat dan dog mengimplementasikan antarmuka animal dan keduanya harus menyatakan metode make sound. Oke, masuk PHP antarmuka versus kelas abstrak. Oke, sini kita bisa menggabungkan interface memiliki dengan kelas abstrak. Perbedaan antara interface dan kelas abstrak adalah antarmuka tidak memiliki properti, sedangkan abstrak dia dapat memilikinya. Semua metode antarmuka harus bersifat publik, sedangkan metode abstrak
dapat bersifat publik atau terlindungi. Semua metode dalam dalam sebuah antarmuka bersifat abstrak sehingga tidak dapat diimplementasikan dalam kode dan kata kunci abstrak tidak diperlukan. Suatu kelas dapat mengimplementasikan sebuah antarmuka sekaligus mewarisi dari kelas lain. Ini antarmuka interface memudahkan pengguna berbagai kelas yang berbeda dengan cara yang sama. Ketika salah satu kelas mengunggah antarmuka yang sama, hal itu disebut sebagai polymorphisme. Oke, ini PHP mengunggah antarmuka. Contoh, berikut mendefinisikan antarmuka bernama minimal dengan metode kelas cut dan log mendefinisikannya. Antarmuka minimal dan kedua harus menggunakan metode from family-nya. Di ini kita bisa langsung coba sendiri. Oke, ini dia. Ini buat cat from family related legal jargon in slow and cat so meow. Ya. Ini kita bisa. Ini soundnya ini meow. Saya tahu kalau jadi kucing. Ini serigala. Se kita tinggal. Ini ada soundnya tuh. Lah, terus seperti langsung serigala, kucing itu dia. Oke, saya bikin gampang. Terus kita ke berikutnya. Masuk di Opstrades PHP. Apa itu trade? Trade digunakan untuk mendeklarasikan metode yang dapat digunakan di beberapa kelas. Trade dapat memiliki metode abstrak yang dapat digunakan di beberapa kelas. Dan metode tersebut dapat memiliki penguasaan akses apapun, publik, privat, atau terlindungi. Trade kemungkinan Anda untuk menggunakan kembali beberapa metode secara bebas di kelas yang berbeda dan merupakan mekanisme untuk penggunaan kembali mode. Ini kita mendefinisikan suatu sifat trade. Menggunakan sifat Gunakan sifat kita eh, gunakan kata kunci ikuti dengan nama trait-us. Pada contoh berikut kita mendefinisikan sebuah trait, misalnya satu, kemudian kita membuat sebuah kelas welcome kelas ini menggunakan metode tersebut dan semua metode trait akan tersedia di kelas tersebut. Kita bisa coba sendiri. Ini dia PHP of is afraid. Oke, kita langsung kita narasi PHP saja. Misalnya, gimana tadi itu? Metode. Kata kunci menggunakan untuk metode dan properti statistik. Metode statistik dapat diakses secara langsung tanpa perlu membuat instance. Kelas terlebih dahulu deklarasikan metode statis. Untuk menambahkan metode statis dalam sebuah kelas, menggunakan kata kunci statis. Kita mengakses metode statis. Untuk mengakses metode statis ditentukan nama kelas diikuti dengan tanda kutip dua ganda dan nama metode. Ini kelas namanya static method. Pada contoh berikut, kita mendeklarasikan metode statis, welcome, kemudian kita mengakses metode statis tersebut secara langsung dengan menggunakan nama kelas titik dua ganda dan nama metode tanpa membuat instance kelas terlebih dahulu. Kita contohnya di sini, lihat saja. Pada contoh di atas, kita mendeklarasikan metode statis sum, kemudian kita mengakses metode statis tersebut secara langsung dengan menggunakan nama kelas titik dua ganda dan metode. Dia Kita bisa langsung ke PHP. Suatu kelas dapat memiliki metode statis dan non-statis. Metode statis dapat diakses dari metode dalam kelas yang sama menggunakan kata self kunci, statis dan titik dua ganda. Ini kita metode statis juga dapat dipanggil dari metode di kelas lain. Untuk melakukan ini metode statis tersebut harus publis. Untuk memanggil metode statis dari kelas turunan, gunakan kata parent kunci statis di dalam kelas turunan. Di sini dia metode statis dapat berupa statis atau statis publik. Contohnya seperti ini kita bisa lihat saja. Masuk di PHP of statis property.
Ya, kata kunci ini digunakan untuk menggunakan statis, in deklarasi. Kita mengakses statis untuk mengakses properti. Menentukan nama kelas diikuti dengan tanda titik dua ganda. Pada contoh berikut kita mendeklarasikan properti statik di value kemudian kita bisa ini PHP termasuk di PHP namespace PHP. Mengapa menggunakan namespace? Untuk menghindari konflik nama, terutama dalam proyek yang lebih besar. Untuk mengorganisasi kode dalam kelompok-kelompok untuk misalkan ya. Misalnya memiliki sebuah kelas yang mengumpulkan tabel HTML, tabel row, kel, teman. Oke, di sini oke, kita kode ini pun oke. Terus ini iterasi dalam PHP. Iterable adalah yang ditelusuri menggunakan sebuah perulangan for each tipe iterable semuanya diperkenalkan di PHP 7.1 dan dapat digunakan sebagai tipe untuk argumen fungsi dan nilai kembali fungsi. Itu suatu iterable dapat berupa array atau objek yang mengimplementasikan iterator antar muka tersebut. PHP menggunakan iterable. Kata kunci iterable dapat digunakan sebagai tipe data parameter fungsi atau sebagai tipe nilai kembalian fungsi. Ya, ini kita parameter nih. Ini parameter apa pada parameternya ini fungsinya. Ya, ini kita semua array dalam objek yang diliterasikan jadi array. Apapun dapat digunakan sebagai argumen fungsi yang membutuhkan objek yang dapat diliterasi. Objek apapun untuk mengimplementasikan iterator antar muka tersebut dapat digunakan sebagai argumen fungsi yang membutuhkan fungsi iterable. Iterator berisi daftar item dan menyediakan metode untuk melakukan perulangan di antara item tersebut. Iterator menyimpankan petunjuk ke salah satu elemen dalam daftar. Setiap item dalam daftar harus memiliki kunci yang dapat digunakan untuk menemukan item tersebut. Sebuah iterator harus memiliki metode-metode berikut. Kores mengembalikan elemen yang saat ini ditunjuk oleh pointer. Elemen tersebut dapat berupa tipe, data, ataupun key. Mengembalikan kunci yang terkait dengan elemen saat ini dalam daftar, kunci tersebut hanya dapat berupa bilangan bulat, bilangan pecahan, boolean, dan string. Menggerakkan penunjuk ke elemen berikutnya dalam daftar. Menggerakkan penunjuk ke elemen pertama dalam daftar. Jika penunjuk internal tidak menunjukkan ke elemen apapun, misalnya jika next dipanggil dan mengembalikan false. Ini ABC. Karena dia tidak ini tadi, dia tidak, jadi dia tidak digunakan sebagai objek yang diliterasikan. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.